Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik, dan kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 29 yang berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan, ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, rasa lelah, semua orang tahu bagaimana rasanya. Hari ini, mungkin saudara sudah habis bekerja sepanjang hari, dan mungkin saudara bisa merasakan bagaimana rasa lelah dalam pekerjaan di sepanjang hari ini. Sejak kecil, kita tentu pernah merasa lelah. Lebih sering sewaktu kanak-kanak, agak berkurang setelah dewasa, tetapi kembali menjadi sering ketika mulai tua. Istirahat yang cukup biasanya bisa memulihkan kesegaran. Namun berapapun umur kita, kadang-kadang kita bangun dari tidur yang cukup lama, tetapi masih tetap merasa lelah. Apa penyebab rasa lelah? Dari segi medis, kelelahan bisa terjadi secara fisik maupun psikologis. Seorang yang sudah bekerja berat atau berolahraga intensif akan mengalami kelelahan. Begitu juga orang yang mengalami beban mental yang berat, cepat atau lambat akan mengalami kelelahan psikis. Karena fisik dan psikis saling mempengaruhi, adanya kelelahan fisik bisa mempengaruhi keadaan psikis atau mental seseorang, dan begitu juga kelelahan psikis atau mental bisa membuat orang mudah lelah secara fisik. Kedua kelelahan ini biasanya bisa diatasi dengan mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Lalu, bagaimana dengan kelelahan spiritual? Kelelahan spiritual terjadi jika seseorang merasa Tuhan itu tidak ada atau jauh darinya. Keadaan ini sering membuat manusia mengalami kelelahan yang luar biasa dan bahkan kehancuran karena manusia kehilangan arti hidupnya. Manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah selalu merasakan adanya sesuatu yang maha besar yang tidak dapat dilihatnya, yaitu Tuhan. Selama beribu-ribu tahun dalam sejarah tercatat bahwa manusia melalui berbagai agama dan kepercayaan berusaha menemukan Tuhan-Tuhan yang hanya bisa mereka bayangkan.
Tetapi jika manusia bisa menemukan Tuhan yang maha besar, pastilah itu bukanlah Tuhan. Jika manusia yang terbatas bisa mengenal oknum yang maha besar, itu berarti ia adalah maha bijaksana. Atau sebaliknya, ia tidak mengerti bahwa Tuhan yang benar adalah oknum yang tidak bisa dimengerti. Bagi kita umat Kristen, Tuhan yang satu-satunya hanya dapat dikenali dengan sempurna melalui Yesus Kristus, karena ia yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia. Allah membuat dirinya dikenal oleh manusia, karena dengan usaha sendiri mustahil manusia bisa menentukan mana Tuhan yang benar. Mereka yang mencoba mengenali Allah tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat mereka akan menemui jalan buntu. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita mengalami kelelahan fisik dan psikis yang berat dan melihat bahwa tidak ada siapapun dan apapun yang bisa menolong kita, ayat renungan kita hari ini menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia maha bijaksana dan mau memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Apa yang harus kita lakukan dalam beratnya kehidupan di saat ini hanyalah berdoa dengan iman kepada Allah kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini kita belajar bahwa kelelahan rohani seringkali muncul secara perlahan dan tanpa disadari. Kita mungkin tidak langsung merasakannya, tetapi tanda-tandanya mulai tampak, yaitu ketika hati menjadi dingin terhadap firman Tuhan, doa terasa kering, dan sukacita dalam pelayanan mulai memudar. Semua aktivitas rohani tetap dilakukan, tetapi tanpa kehadiran kuasa dan api Roh Kudus di dalamnya. Kita bisa saja tetap tersenyum di luar, namun jiwa kita menangis di dalam. Kita mulai mempertanyakan, "Tuhan, di manakah Engkau?" Kita bertanya-tanya, mengapa doa kita seperti tidak menembus langit, dan mengapa pertolongan Tuhan terasa begitu lambat datang? Di titik inilah sebenarnya Tuhan sedang membentuk dan mendewasakan iman kita. Ia ingin kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari semangat manusia, melainkan dari kehadiran Tuhan yang hidup. Tuhan tidak mau kita berjalan hanya dengan perasaan, karena perasaan bisa naik turun. Ia ingin agar kita belajar berjalan dalam iman. Kelelahan rohani sering menjadi cara Tuhan untuk membawa kita masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Saat kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai bersandar kepada kasih Tuhan, di sanalah kita menemukan kembali sumber mata air kehidupan yang tak pernah kering. Ketika kita datang dengan hati yang hancur dan berserah sepenuhnya, Tuhan akan memulihkan jiwa kita dengan sentuhan kasih-Nya yang lembut. Tuhan mengerti setiap lelah dan tangis kita. Dia tahu betapa beratnya perjuangan untuk tetap setia di tengah kesibukan dunia yang penuh dengan tekanan ini. Mungkin kita sudah lama menanti jawaban doa, berjuang dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, menanggung beban ekonomi keluarga, atau merasa sendirian dalam pelayanan. Kita mungkin sudah mencoba segala cara, dan kini merasa bahwa harapan telah pupus. Tetapi ketahuilah, justru di tengah rasa lelah itulah Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Dia tidak diam. Tuhan sedang memulihkan kita dari dalam, membentuk hati kita,
agar semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Lihatlah bagaimana Tuhan memperlakukan Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 19, ketika Elia duduk di bawah pohon arar dan berkata bahwa ia ingin mati. Tuhan tidak mencela, melainkan memberi roti dan air, lalu berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu masih jauh." Begitulah juga Tuhan memperlakukan kita hari ini. Dia tidak menolak kita karena kelelahan, tetapi justru memberi kita kekuatan baru yang mau datang kepadanya dengan hati yang jujur. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, Ia hanya menginginkan kejujuran hati. Dia tahu kita rapuh, Tuhan tahu kita bisa jatuh, namun kasih Tuhan tidak pernah surut. Tuhan menanti agar kita datang kembali ke hadapan-Nya, membawa seluruh kelemahan kita, dan membiarkan Tuhan mengisi kita dengan kekuatan surgawi yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan jalan hidup yang tanpa beban, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam setiap langkah. Dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan bahwa Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kekuatan bukan hanya sekedar dorongan moral atau optimisme, melainkan kekuatan ilahi yang datang dari hadirat Tuhan sendiri. Ketika kita benar-benar berserah, kekuatan itu akan mengalir seperti sungai yang menyejukkan jiwa. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23, "Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya." Di tengah kehidupan yang berat, jangan biarkan rasa lelah membuat kita menyerah. Sebaliknya, jadikan rasa lelah itu sebagai panggilan untuk kembali ke pelukan Tuhan. Kita perlu berhenti sejenak dan diam dalam hadirat Tuhan, sebab di dalam keheningan inilah kita bisa mendengar kembali suara Tuhan yang lembut yang berkata, "Aku menyertaimu, jangan takut." Ketika kita belajar menunggu Tuhan dalam iman, maka kelelahan akan diganti dengan pengharapan, kesedihan akan diganti dengan sukacita, dan ketidakberdayaan akan Tuhan ganti dengan kekuatan yang baru. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Maka marilah kita bangkit kembali, percaya dan berjalan dalam kekuatan yang dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal memelihara anak-anak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus dan kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah lelah dan Engkau tidak pernah tertidur. Engkau selalu menjaga kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah lelah. Kami mengakui bahwa seringkali kami mencoba berjalan dengan kekuatan kami sendiri, hingga akhirnya kami jatuh dan letih. Namun hari ini kami belajar bahwa hanya di dalam-Mu ada kekuatan yang sejati. Pulihkan kami ya Bapa, segarkan hati yang kering, berikan semangat baru bagi yang mulai kehilangan arah, dan hiburkan setiap jiwa yang sedang berjuang dalam iman.
Ajarlah kami untuk senantiasa datang kepadamu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Biarlah kami menemukan kembali damai dan sukacita di dalam hadirat-Mu. Dan ketika kami kembali melangkah, kami melakukannya bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa dan kasih-Mu yang sempurna. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.